kasih Tuhan. Amang Inang, sebelumnya saya mau katakan bahwa nanti acara kita ini berlangsung dengan sendirinya. Jadi setelah selesai setiap acara dilanjutkan langsung oleh yang berikutnya. Ya, otomatis. Otomatis, ya. Oke, baiklah, saya bawakan lagu Hidupku Disentuh oleh Kasih Tuhan. Ku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya, giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Ina? Oh ya. Terdengar. Lagi loading, Mama. Sebentar. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Ini yang kedua kalinya kita mengadakan ibadah doa bersama. Sebagai pengganti kita berkunjung kepada satu persatu jemaat, ya. Kita tapi lihat di sini sudah banyak yang sembuh ternyata ya Kak, dari sekian daftarnya itu mungkin ada yang belum hadir, tapi kita lihat wajah-wajahnya kelihatannya yang tadinya sakit itu sudah terlihat lebih baik ya. Inang Bintang juga ya, Inang Bintang juga tambah ini kayak tambah kuat ya. Ini Margaret juga ya, Margaret ya. Kemudian siapa lagi nih yang ya Inang masih di Wisma Atlet, Inang. Margaret masih di Wisma Atlet ya. Oh ya.
Udah hari keberapa nih? Sudah hari ke-15, tadi pagi PCR yang kedua. Kalau hasilnya bagus, besok keluar bagus, boleh pulang kalau misalnya bagus. Oh gitu, ya. Sendiri ya? Oh, Sama boru yang pertama, suami sama yang boru kedua udah pulang tanggal 29, jadi tinggal saya sama anak yang paling besar. oh gitu ya. Ya, tapi sudah kelihatan ya, sudah lebih bagus ya. Terutama dari Sion sudah berkunjung juga kan, ya. Sudah ini. Siapa lagi di sini yang itu Moy wakilin mama ya, tuh wakilin Inang Panggabean ya. Gak kelihatan nih Inang. Oh gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya idealnya memang kita datang, tetapi kita juga melihat ada kendalanya untuk yang mau dikunjungi juga karena dalam masa pandemi seperti ini kemungkinan tidak mau didatangi gitu ya. Jadi kita selalu harus cari bagaimana caranya supaya kita dapat menyapa jemaat dan juga saling menguatkan. Jadi di sini kalau misalnya pertemuan ini kiranya dapat membangkitkan semangat bagi jemaat Inang, Amang, serta Atik yang sakit, ya supaya tetap semangat, tetap bisa bersyukur walaupun dalam keadaan sakit. Ya. Ini merupakan waktu di mana iman kita benar-benar dipulihkan supaya kita bukan hanya orang-orang yang dalam suka baru kita datang kepada Tuhan, gitu, ingat Tuhan, tetapi dalam kondisi bagaimanapun kita juga datang kepada Tuhan dan bisa bersuka cita. Di waktu-waktu ke depan juga dari jemaat yang sakit atau yang sudah pulih boleh memberikan kesaksian ya, disampaikan ke Kak Ida. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bang Greg, kok jadi gini Bang Greg? Kita bernyanyi kembali, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Siapa nih yang pimpin? Mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Ayat 4. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu, Yesus Tuhan?
Mama kilatan Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan terus. Bapak ketawa itu kenapa sih? Amang Inang yang terkasih, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kita tiba pada firman. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga pada sore yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sepanjang hari Engkau telah bersama dengan kami dan menolong kami, meneguhkan kami, memulihkan kami, baik tubuh maupun jiwa dan pikiran kami. Dan sebelum kami menyambut malam, Engkau mengizinkan kami kembali bersua, bertemu, berbincang-bincang, dan melepas rasa rindu sekaligus Tuhan, diteguhkan oleh firman-Mu, bersama-sama saling meneguhkan, terlebih kepada saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih menjalani proses pengobatan atau juga Tuhan menjalani pemulihan. Bersyukur untuk kasih dan kuasa Allah yang telah Engkau curahkan atas jemaat-Mu dengan kesembuhan, dengan ketabahan, dengan kekuatan, dengan kasih yang boleh saling berbagi di antara kami. Kiranya firman Tuhan juga yang menyapa pada sore ini dengan tuntunan Roh-Mu itu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang masih harus berjuang dengan sakit di dalam tubuh mereka. Dalam kasih Yesus Kristus, lahirkanlah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Amin. Shalom Amang Inang yang terkasih. Shalom. Khususnya kepada saudara-saudara kami yang mungkin masih harus benar-benar berjuang seperti Margaret tadi katanya ya, Mama Nadine ya. Inilah gunanya kita juga membuat perjumpaan ini meskipun jarak memisahkan kita, tetapi kasih kita dan kuasa Allah tidak ada yang bisa membatasinya. Karena itu terima kasih kepada Amang Inang semuanya yang hadir di sini, yang kami yakin kita datang di sini untuk saling menguatkan juga, saling memberikan kasih, membagi kasih meskipun di antara kita mungkin banyak juga di sini yang tidak dalam keadaan sakit. Terima kasih Amang Inang. Karena itu firman Tuhan kami bawa pada sore ini dari surat Kitab Mazmur pasal 107 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, Kitab Mazmur ini adalah sebuah kesaksian yang berangkat dari pengalaman yang dialami oleh sang pemazmur sendiri, dan secara sederhana dari apa yang dia ungkapkan, mungkin baik memang kita baca dari ayat 1, tetapi dari ayat 13 dan 14 ini sendiri pun kita sudah dibantu untuk memahami sebuah situasi atau keadaan yang membuat sang pemazmur ini sendiri bersaksi. Dikatakan secara sederhana dia berada di dalam kesesakan, dia mengalami kecemasan, dia mengalami kegelapan dan kelam, serta belenggu-belenggu. Tentu ini adalah
bahasa yang mudah kita pahami. Meskipun dikatakan di sana kata mereka yang berarti banyak jamak. Tentu pengalaman yang sama ini juga bisa kita hadapi atau bahkan sedang kita hadapi atau telah kita hadapi, tetapi juga bisa akan kita hadapi. Disinilah betapa penting sebenarnya bagaimana kita juga belajar dari kesaksian-kesaksian orang banyak, termasuk kesaksian orang-orang beriman atau para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kenyataan yang sama bisa berlangsung kepada setiap orang. Adakah di antara kita Amang Inang yang tidak memiliki kecemasan? Adakah di antara kita yang tidak memiliki mungkin paranoid, kekhawatiran? Atau terlebih mungkin saudara-saudara kami, di sini ada Opung Martina ya. Siapa lagi di sini yang tadi katanya ada Denis, nanti akan dibawakan dalam doa oleh Amang Pendeta. Saya tidak tahu apakah semua hadir di sini. Ada Inang Lucy, apakah sudah sembuh Inang Lucy? Amang Samuel Panjaitan. Sudah ya Inang ya? Iya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Suaranya udah merdu kan? Ya, merdu sekali. Merdu sekali. Udah bisa nyanyi kor. Ya, Amang Donar itu Sintua dari Saroha, Inang Brigida itu banyak sekali berdoa. Paingan, Inang ya. Ya, terima kasih nak. Nggak tahu apa hadir di sini. Ada Mang Binsar, Amang Samora, Inang Samora, Astrid, ada Inang Mince saya lihat di sini. Saya tidak bisa lihat semuanya, tapi ada Astrid begitu ya. Lalu Inang Siti Asmin, Amang Butar-Butar. Oh, adik kami Denis tadi ya. Amang Wilfried, Tobing, Hana, dan lain sebagainya. Maaf kalau saya tidak sebut, nanti barangkali Amang Pendeta yang akan menyebut satu persatu nama itu. Jadi ada banyak sekali yang tercantum di sini yang sakit, yang diberitakan. Tetapi mungkin juga di tengah-tengah kita ada yang kita sembunyikan atau kita simpan atau sedang bergejolak, rasa khawatir, kecemasan, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin di tengah-tengah pandemi ini orang terpapar dengan COVID, tetapi juga ekonominya kesulitan. Mau keluar susah, dan lain sebagainya. Ini tentu sangat realistis. Maka dengan demikianlah sebenarnya kita selalu percaya bahwa firman Tuhan itu selalu aktual, selalu up to date, selalu berguna, selalu perlu, selalu harus kita andalkan. Dengan ini maka pemazmur mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa sungguh apapun kecemasan, belenggu, kekelaman, atau ketakutan dan lain sebagainya, tetapi semua itu berada dalam kendali Allah. Karena itulah dia berlari kepada Allah. Karena itulah dia mempercayai kuasa Allah. Dan ketika dia melakukan itu, maka sesungguhnya apa yang dia saksikan ini adalah pada ayat 1 dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan pelanggaran yang dilakukan pun itu sanggup untuk diampuni oleh Tuhan, oleh belas kasih-Nya, oleh setianya. Maka di sanalah kita boleh bersyukur. Seperti kata Inang Rumondang tadi, bersyukur. Atau ayat 13 dikatakan, maka berseru-serulah mereka katanya. Berseru-seru kepada Allah dan Allah menyelamatkan. Yang kedua Amang Inang, dengan ini juga sesungguhnya dari pengalaman atau kesaksian ini, pemazmur juga mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kendali itu maka kita juga anak-anak Allah dapat melihat hikmat di balik sesuatu peristiwa. Bahkan di dalam belenggu itu, dalam kegelapan itu, dalam kecemasan itu, dalam ketakutan itu, bahkan lembah kekelaman yang diartikan dengan kematian pun, orang-orang percaya kepada Allah bisa melihat hikmat di baliknya. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seorang
saudara kita juga yang terpapar COVID yang kedua kali. Dia akhirnya berada dalam satu ruangan bersama dengan seorang ibu yang sudah ujur, katakan berusia 70 tahun ke atas. Ternyata ibu ini, kita tahu bahwa COVID ini membuat keluarga tidak bisa datang, tetapi justru dengan mereka bersama-sama, saudara kita ini justru dapat menjadi penolong bagi si ibu yang sudah ujur ini. Dia membantu, terkadang dia memapa, memberikan handphonenya, menegur. Bukankah ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita rancang, tidak bisa kita pikirkan, terkadang penuh dengan misteri. Namun ketika kita belajar dari setiap peristiwa yang boleh terjadi kepada kita percaya kendali itu ada pada Allah. Dan seperti dikatakan Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka sesungguhnya ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran, menjadi hikmat, yang terkadang itu kita baru mengerti setelah kita menjalaninya. Sampai saya pun berkata, bisa saja bahwa doa si nenek ini dari mata iman saya, Amang Inang, walaupun tidak menyenangkan. Bisa saja doa si nenek ini mengapa mereka akhirnya menjadi satu kamar sehingga dia mendapatkan penolong bagi dirinya. Amang Inang dikasih oleh Tuhan, betapa indah saya melihat kehadiran kita. Ini juga menjadi kesaksian bagi saya setiap kali mengikuti doa bersama ini. Ada banyak dari jemaat kita yang turut terlibat. Dan saya yakin ini bukan karena kita hanya mengenal mereka yang kita doakan saat ini, tetapi justru kita mau bersama-sama berada di dalam pergumulan yang sama. Saya pikir ini adalah hikmat di balik kekayaan karunia di balik apa yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Karena itu tidak banyak lagi yang boleh kami sampaikan. Marilah kepada saudara-saudara kami semua dan juga Amang Inang kami yang terkasih di sini, terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Biarlah juga apa yang kita lakukan ini, mari kita bersama-sama sehati, bergandengan tangan meskipun tempat kita terpisah, tapi hati kita terpaut. Dan kita berseru-seru kepada Allah. Kita bersama-sama memohon kepada Allah, agar Dia juga yang mengendalikan hidup kita dan segala apapun yang mungkin terjadi. Bahkan ketika kita sudah sungguh-sungguh menjaga prokes ini, apapun itu, apakah mungkin kehidupan kita atau keadaan ekonomi atau apapun yang saat ini menjadi persoalan kita. Namun kita melihat bahwa ada Allah yang selalu memegang kendali dan kita boleh belajar banyak hal di sana. Mungkin supaya kita makin berserah, makin bergantung, makin merindukan persekutuan, makin punya banyak saat untuk membaca firman atau memperhatikan sama saudara dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah kita, Amang Inang, kemanapun kita melangkah, kita bersama dengan Tuhan, dan saudara-saudara kami yang masih terus harus dipulihkan, percayalah bahwa pemulihan yang sejati itu dari Allah, meski tubuh kita rasa-rasanya mungkin seperti ada saatnya merasakan kesulitan untuk bernafas, kesulitan untuk berpikir, kehilangan konsentrasi, tapi kita percaya hati kita boleh berseru-seru kepada Allah dan Allah tidak pernah diam dengan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam setiap perkara sesungguhnya ada kesaksian. Bahkan ketika seseorang menjalani lembah kegelapan, mengalami belenggu-belenggu yang mengikat, mengalami ketertekanan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Lebih di masa-masa kami yang begitu sulit ini dan menghentikan banyak kami, menghentikan banyak gerak kami, menghentikan begitu banyak rencana kami. Bahkan di saat kami juga sudah berusaha untuk melakukan apa yang patut kami lakukan, tapi nyata-nyatanya sesuatu yang tidak menyenangkan boleh terjadi. Di depan kami jelas sekali Tuhan, ada banyak situasi yang demikian.
Bahkan saat ini saat kami duduk bersama di rumah kami masing-masing, kami merasakan perasaan yang sama. Kami sehati sepikir, seperasaan. Dan karena itulah Bapa, kami bersama-sama berseru-seru kepada Allah. Kami mempercayai dan mempercayakan kehidupan dan hidup kami bersama dengan seluruh saudara-saudara kami. Bukan hanya jemaat HKBP Kebayoran Baru, bahkan seluruh umat yang saat ini mengeluh, umat yang saat ini menjerit, umat yang saat ini menderita di tempat yang terpisah. Meskipun kami tidak mendengar atau melihat, tapi kami punya Allah yang maha mendengar, punya Allah yang maha melihat, punya Allah yang maha mengetahui, punya Allah yang maha kasih, punya Allah yang maha kuasa. Bapa yang rahmani, rahmatilah bumi ini, rahmatilah setiap rumah, rahmatilah Tuhan setiap tempat di mana saat ini begitu banyak kerangan memohon pertolongan kepada Allah. Hanya Engkau tempat kami berseru, kepadamu kami berlari, ke pangkuanmu kami memohon, agar Allah mengangkat kami. Segala belenggu-belenggu itu mohon Tuhan yang membebaskan. Segala kecemasan dan ketakutan itu gantilah dengan damai sejahtera dari Roh Kudus. Bahkan bila saudara-saudara kami secara khusus yang saat ini, yang merasakan kesesakan di dadanya, atau tidak dapat tidur, atau merasakan kehilangan konsentrasi, atau Tuhan, keadaan fisik lain yang membuat mereka mungkin khawatir. Bahkan keluarga di rumah yang harus juga terkadang mereka pikirkan, juga keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Kami bersama-sama bersembah sujud dari rumah kami masing-masing memohon kehadirat-Mu ya Allah. Biarlah kami menemukan kebenaran seperti yang dialami oleh pemazmur juga. Allah yang telah membimbing kami di masa lalu, Allah juga yang menyertai kami dalam perkara hidup kami saat ini. Siapapun kami dan apapun saat ini yang sedang kami pergumulkan. Dan kami akan menatap hari esok dalam kesetiaan Allah, dan kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, ajar kami juga berhikmat untuk memetik hikmat dari setiap perkara hidup kami. Sebab Allah yang memegang kendali, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Maka di sana Allah juga mau kami semakin dekat belajar dari kebenaran-kebenaran apa yang kami alami. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu secara khusus yang hadir pada saat ini melalui virtual ini. Allah lah yang memberkati, Allah yang melawat, Allah yang bersama dengan kami. Dalam kasih Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon kepadamu. Amin. Kan nyanyi dulu kan? Amang timbul ya? Ya, nyanyi dulu bukan? Langsung Abang. Langsung ya? Ya. Saudaraku, kita sekalian, marilah kita mengadu kepada Tuhan dan memohon kasih sayang-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa, yang kami sapa dan sembah dalam nama Yesus Tuhan kami, betapa kami bersyukur oleh karena kasih sayang. Di dalam kasih sayang-Mu itu Tuhan, kami juga harus bergumul melewati hari-hari ini, di mana dalam hari-hari kami saat ini, hampir segenap umat-Mu di seluruh belahan bumi ini mengalami pergumulan yang sama oleh ancaman tebaran virus corona yang serasa seperti mengintimidasi kami, menjajah kami, bahkan memisahkan kami
dari orang-orang yang kami kasihi, karena mereka harus kehilangan jiwanya oleh karena penyakit ini. Bahkan tidak banyak juga yang harus dirawat di rumah sakit. Di dalam itu Tuhan, kami berseru, izinkan hamba-Mu berseru, memohon. Ya Bapa, kasihanilah umat-Mu. Secara khusus, kasihanilah anak-anak-Mu yang ada di gereja HKBP Kebayoran Baru ini. Bapa, dengan menggunakan nama-Mu, izinkan hamba-Mu ini menyebut dan membawa anak-anak-Mu ke hadapan. Saat mereka hamba-Mu sebut, Tuhan ada di samping mereka dengan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan jamahan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kiranya, wahai si tua Binsar Merpau, wahai Iwang Samora Simanjuntak Silitonga, wahai Inang Rita Lumban Raja Simanjuntak, David Sinaga, Birong Tambunan, Inang Birong Tambunan Boru Pardidi, Inang Siti Asmin Simanungkalit Boru Sitompul, Wilfrid Hutakalu. Tuhan, sentuh mereka. Tuhan, hiburkan mereka. Biarlah pengharapan mereka senantiasa hidup. Manakala mereka mengeluh, Tuhan sakit. Engkau mendengar, Engkau menjamah, izinkan Tuhan mereka mendapat kasih sayang-Mu, sehingga iman pengharapan mereka tetap tumbuh kepadamu. Berilah mereka penyembuhan dan pemulihan. Wahai Sondang Hutahayan Pangaribuan, wahai Inang Simorangkir Boru Lumban Tobing, wahai Purnama Siaan Boru Simanjuntak, Frida Panggabean Boru Sitompu, Inang Anainggolan Boru Simbolot, Nangopung Rusmina Napitubulu Boru Tampu Bulut, Purada Sihombing Boru Nainggolan, Desi Sihombing Boru Lumban Raja, Ramses Sitorus. Bapa, nama mereka telah Engkau catatkan dalam pustaka kehidupan dan itu adalah sukacita setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapa, mereka adalah anak-anak. Bapa, ampuni dosa mereka. Bapa, kuatkan tubuh, roh, dan jiwa mereka, sehingga mereka tidak jatuh dalam cobaan dan mereka tidak menghujat Engkau. Maka saat manakala mereka mengeluh, aduh Tuhan sakit, aduh Bapa sakit, bersegeralah Bapa menyentuh dengan sentuhan kasih sayang-Mu dalam Roh-Mu yang kudus. Saudara-saudaraku, manakala engkau merasakan sakit dan berteriaklah, Tuhan tolong. Maka Tuhan, Engkau akan segera menjawab, berikan pemulihan. Tolonglah Tuhan, berikanlah pemulihan bagi anak-anak-Mu ini. Desi Sihombing Lumban Raja, Ramses Sitorus, Margaret Sitorus Boru Silaban, Nadine Sitorus, Kimberly Sitorus, Jansen Hutabarat, Immanuel Siregar, Arnold Sibarani, Lucia Siregar, Massimo Sirait, Nyonya Purada Sihombing Boru Nainggolan, Sondang Hutagalung Boru Tobing, Santi Hutagalung, Ismar Hutagalung,
Rizka Hutagal, Wilfried Hutagal, Sintua Butar-Butar, Astrid Lumbanturuan, Dennis Tamba, Amang Wilfried Tobing yang sedang dalam pemulihan. Bapa, berilah mereka kekuatan yang daripada. Ampuni dosa saudara-saudara kami ini, anak-anak-Mu. Nama mereka telah tercatat dalam pustaka kehidupan dan mereka adalah umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Bapa, kasihani, ampunilah dosa mereka. Begitu juga ada saudara kami di sini, Amri Haraha. Engkau juga memberikan pemulihan bagi mereka sekalian. Sapa kasih sayang yang daripada. Juga kepada Margaret Silaban dan guru kami. Iya Bapa, tolonglah kasihan. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Biarlah mereka beroleh kasih sayang dengan peneguhan yang daripada-Mu. Dengan sentuhan Roh Kudus, mereka beroleh kasih sayang, pemulihan yang daripada. Saat kami mengeluh, saat kami secara bersama-sama berteriak, Bapa tolong, Bapa kasihani, Bapa ampuni kami. Dalam pengampunan Tuhan, tolong sembuhkan, pulihkan, tahirkan anak-anak-Mu. Demikian juga yang mungkin kami tidak bisa panggil namanya sekarang satu persatu. Batin kami mengingat mereka. Pikiran kami mengingat mereka. Bapa kasihani anak-anak-Mu ini. Tolong Bapa. Jangan biarkan mereka ketakutan. Karena roh yang Engkau anugerahkan bukan roh ketakutan. Tapi Roh-Mu yang kudus. Oh Bapa di surga, kasihani. Sembuhkan Bapa. Tahirkan Bapa. Kasihani Bapa. Janganlah perhitungkan dosa hamba-Mu terhadap umat-Mu. Kasihani Tuhan. Ampuni dosa hamba-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Oh Yesus. Tolong. Yesus, Raja Gereja, Bapa yang kudus. Dengarlah Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan. Sentuhlah anak-anak-Mu. Sentuhlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dengan kasih sayang-Mu. Dengan tangan-Mu yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, wahai saudara-saudaraku, dosamu sudah diampuni dan tahirlah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Baik Amang Inang, kita akan lanjutkan bernyanyi Selamat di Tangan Yesus. Kiranya Amang Inang suaranya bisa di-mute, tetapi tetap mengikuti lagunya dari tempat masing-masing. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu
Ku terdengar dari negeri damai sejahtera amat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lanjut. Aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kedukaan kasih-Mu aku bahagia. Amang Inang yang terkasih, saudara-saudara, marilah kita menutup ibadah doa bersama ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Oras Mamang Inang, saya kembalikan kepada Dewan. Oras, makasih Inang. Terima kasih Amang Inang. Terima kasih Inang Bintang, Inang Pendeta Bintang. Terima kasih Amang Pendeta Timbul. Terima kasih juga untuk semua Amang Inang yang telah hadir di ibadah doa bersama. Kami mengucapkan supaya jemaat yang masih sakit cepat sembuh dan semua berkat. Terima kasih. Halo, atau ada yang mau sapa-sapa, saling menyapa? Oras. Iya. Ya, Bagi saudara-saudara yang sakit cepat sembuh. Ya. Seperti semangatnya Inang Bintang itu ya. Iya. Jadi harus penuh dengan semangat ya. Amin. Amin.
Terima kasih. Ini nanti ada jadwalnya tanggal berapa lagi, Kak? Jadwalnya Bulan depan. bulan Awal depan, bulan depan. awal bulan depan. Nanti minta dong kesaksian dari yang udah sembuh. Iya ya, banyak sudah yang Ya, sembuh ya. ya, Ya harus dengan semangat, harus penuh dengan semangat, dengan doa ya. ya. Jangan Iya. cemas. Bisa dari sekarang kasih tahu siapa yang mau bersaksi untuk bulan depan supaya Ya. acaranya bisa disusun langsung. Ya. Silakan. Ya. Kak Ida, boleh kan menegur yang dari Satahi dulu sebentar? Oh Boleh. Boleh. Ya, Yang dari silakan. Satahi ini perwakilan dari Inang Semandung Kali, Tia Maria. Salam ya buat Mama ya, semoga semakin sehat. Juga Ida nih yang terkena COVID baru Manalu. Terima kasih juga kehadirannya. Salam sehat. Buat Denis tadi yang juga hadir. Ya, sudah pulang dari rumah sakit ya, puji Tuhan. Juga buat Roberto ya, yang jauh di Siantar ya Roberto, supaya semakin sehat ya, dan juga semua anggota Satahi yang ikut mendukung hadir di sini dalam doa bersama dan Amang Inang, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak. Tua Saroha juga ada nih, Sintua Saroha. Oh ada itu Bapak Situa Donar tadi ada. Bulan depan tanggal 7 Ketua panitia ada. 7 September bulan depan, 7 September. Ya. Ya sudah bisa bulan depan dirubah acaranya dikit, ada saling menguatkan ya. Ya. Nah, oke ya. Untuk bulan depan siapa yang mau menjadi song leader bisa dari sekarang. Kayaknya Inang Mondang lah yang suaranya Armina masih. tuh, Inang Armina. Oh, Inang ya. Armina tuh. Inang Diarti juga ada, Inang Oh, Armina ada. oh. Itu Kak Ledi juga ada tuh Kak Ledi. Suaranya suara bagus. Mereka sehat. Pak Yaman juga ada. Situa Susana, Mak, Situa Susana. Ya, kalau cadangan boleh lah. Oke, iya, iya. Mang Boru Simatupang juga ada, suaranya bagus itu ngebas. Bagus, iya. Mang Julius, oke. Oke. Inang yang Nasiahan dari mana ya? Kalau boleh tahu dari sektor mana baru lihat? Sion. Dari Sion. Dari Sion. Oh, sudah sembuh ya Nang ya? Amang itu baru meninggal. Oh, sorry. Kasusnya lain. Sama Pinur Siombing. Oh, iya. Astrid, ada mau kau sampaikan Astrid? Bagus sekali. Halo semuanya. Aku malu deh, panjang banget ini COVID-nya. Iya, ya cepat sembuhlah semua yang sakit. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Ternyata Astrid itu beda-beda ya. Jadi memang meskipun sudah nanti negatif, harus berapa minggu lagi, jangan sampai capek dulu gitu. Iya, betul Kak. Lama. Benar. Kalau aku Margaret, ada yang mau disampaikan Mama Nandi? Mungkin Amang JMT itu yang udah lama sekali nggak ketemu sama Inang, Inang Simatupang dan Inang Sintua, Guru Gultom, Nalike. Bu Guru nih ya, sakit COVID juga ya. Adanya ini Elin ya, Elin. Oh enggak, mewakili Inang. Deh. Inang Martina mana? Inang Martina masih ada? Tina Huta Barat ada.
Martina Siahaan tadi ada. Mau nyanyi dulu Masih Nang, ada ayo tuh. menyanyi dulu. Masih ada tuh Kak. Untuk Nama mereka Tina yang kasih sakit. tangan. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Martina itu bagus suaranya. Iya tuh kasih tangan tuh Inang tuh sambil tidur. Iya, ada Inang Martina. Ruita Siburian tuh siapa ya? Itu Satahi itu mewakili aja hadir. Oh. Martina. Amang Parda, marga apa ya? Amang apa ya? Sudah butar. Parda. Amang dibuka nggak? Sorry, baru belum lihat ini. Nggak, dibuka mic-nya, Man. Dibuka mic-nya. Sudah butar. Nah, Butar. Amang Dari Sion. Marede, Amang Parda. Dan Amang Parda ini udah lama itu sudah butar. Amang sebentar. Bolo marah dia Inang pada bolon nu gabi mudu pamu. Jadi padahal kita mau ngomong-ngomong kan. Aku udah setahun kena COVID, udah hampir setahun lah. Oh. Udah September tanggal 4 tahun lalu. Oh, lalu ya, Mang ya? Ya. Di Tuhan. Iya. Iya September tanggal 4 lah. Setelah 14 hari PCR, waktu zaman saya harus sampai 2 kali PCR. Iya. Ya, Sekarang hati-hatilah karena COVID-nya sekarang lebih ganas ya. Jadi kami sekeluarga udah hampir semua. Baru Puku sama Pak Rumainku sama baru kena. Baru kira-kira 2 minggu lalu PCR. Ya mudah-mudahan menjadi imun lah. Puji Tuhan, saya kira seperti yang dibilang oleh apa tadi sebenarnya semuanya tergantung kepada Tuhan. Nah, aku komorbidnya udah ada. Karena belas kasihan Tuhan aja saya kira saya bisa. Luar biasa. Karena gula sudah ada, jantung sudah ada. Tapi semangat ya, kelihatan senang nggak kelihatannya ya. Semangat ya Inang Bintangnya kita lihat ya. Karena banyak kan kulihat yang lu apa itu terlalu panik waktu. Temanku pun yang ada 2 orang meninggal itu karena panik, langsung nangis apalah segala macam. Nggak perlu panik ya. Jangan panik. Karena waktu itu batuk sesak, dokter bilang nggak usah dok, saya bilang. Jadi tapi dikasih rekomendasi kalau sesak nanti malam tolong ke Pondok Indah Bintaro katanya. Ternyata malam itu memang kami berdua semua hilang sesaknya. Jadi begitu juga anak-anakku nggak ada yang sesak. Ya karena saya pikir Tuhan lah, nggak tahu saya hanya Tuhan saya pikir. Positive thinking selalu. Ya. Dengar tuh Margaret, semangat ya Margaret. Ya. Benar itu, semangat aja, anggap aja. Saya yakinnya kalau Tuhan ada, berdua pasti datang, pasti sembuh. Ya. Aduh, amin. Ya, nanti gelangnya dicopot tuh si Margaret. Semangat ya. Kenapa pukul setahun saya udah takut. Anaknya Michael ya, Michael. Emang pendeta anaknya itu kena juga itu. Jadi cuma ya dia saya 2-3 setelah 2 hari batuk, pilek segala macam sesak baru PCR, dokter bilang. Jadi cuman nggak masuk rumah sakit, akhirnya kita pakai dokter halo dokter. Jadi bisa dipanggil, di booking sama suster dengan halo dok itu. Ya. Jadi rumah sakit itu dibikin rumah itu jadi di rumah sakit. Jadi dengan halo dok, ya. dokter ya emang. Ya kita booking dokter itu mau berapa? Informasi ini buat kita sekalian. Ya infusnya dibawa, peralatannya dibawa ke rumah. Jadi Pak Rumainku diinfus di rumah. Keren. Bagus ya, jadi kena yang lain-lain, nggak terpapar, nggak serem lah sendirian di rumah sakit. Jadi nggak yang penting kuliah jangan panik. Hampir semua yang panik itu kuliah
pergi. Yakin apa toh Amang kalau itu kan dia sendiri, ini kesaksian teman saya, bayangkanlah dia merasa kesepian, nggak boleh masuk siapapun, anaknya di bawah, udah kedinginan hanya bertiga, itu yang bikin drop. Udah usia 60 tahun itu yang bikin drop. Padahal jantung bagus, tapi karena masuk ke rumah sakit dengan keterasingan itu yang bikin makin drop gitu. Makanya kita kasih semangat. Waktu itu bapak saya, aku bilang nggak usah ke rumah sakit, pakai Halodoc aja. Halodoc aja. Jadi bisa, suster pun bisa di booking. Betul. Susternya itu dibikin standby di rumah, dokternya tiap hari datang. Oh, oke. Bisa seperti itu. Ya. Oke. Jadi pelajaran juga buat kita nih, ada yang baru kan. Dokter jadi telepon si Michael tuh udah ngaliling daku bigi suara nak jalan paju. Oh, usur. Imara penga hona to ngalepa. Habis kami hona imara mamu saya. Tapi puji Tuhan semua sembuh. Ya. Jadi kami sekeluarga nggak sia hona. Baik dokter. Hebatnya. Puji Tuhan sembuh semua ya. Sembuh semua. Okay. Yang pertama 4, yang kedua bahkan lebih, sama pembantu nggak saya hitung, pembantu 3, kena semua. Jadi parumainku, paupuku, mamanya parumainku itu kena. Jadi makanya sampai rumah itu yang kita ngungsikan Michael sama mertua laki-laki, yang lain yang sudah kena baru susternya dikasih kamar, gitu. Karena waktu itu kan udah ini baru sebulan lalu. Oh ya. Harus jadi jangan menyerah begitu aja. Yang kalau kulihat Inang, emang Tuhan itu baik, asal kita minta dengan khusyuk ya. Kadang-kadang apa istilahnya? Ya aku cuma nangis aja berdua. Kalau memang umurku nggak panjang lagi ya sudah, tapi kalau memang mau dipanjangkan lagi, sesakku itu disembuhkan, itu aja doaku. Waktu itu karena aku aja, karena waktu di CT scan sebenarnya paru-paruku udah kena separuh, udah bintik-bintik putih. Makanya dokter Virus Pondok Indah bilang standby aja, nanti surat ini kalau memang sesak nanti malam harus masuk, katanya gitu. Kira-kira gitu lah, tapi puji Tuhan malam itu juga kita berdua amin. Aku enak banget, lega dadaku, minuar hangat udah. Itulah saya bilang, kalau Tuhan itu baik banget ya. Itu teman-teman yang kena, percayalah pasti dikasih kesembuhan. Asal kita memang khusus minta. Surrender. Ya. Itu aja. Jadi kami itu anakku 3, paupuku 4, paupu masih setahun, itu anaknya Michael Amang Pendeta, tahulah itu. Gitu. Besanku. Jadi udah, tapi semua sembuh. Puji Tuhan, semua sembuh. Keren. Itu gimana sekarang nih Ibu Moelince? Bagaimana kabarnya? Ada Nang Yana dulu, saya tegur dulu Nang Yana nih. Apa kabar Nang Yana? Ya, ada Inang Yana. Halo, Horas Inang. Udah move ya. Move. Unang saya tangis beho. Namanya Yana. Iya. Nang saya tangis beho Inang Hasian. Unmute dulu Nang, unmute Nang. Buka itunya Inang. Buka mic-nya Nang. Suaranya Inang. Dokter begini. Nang Yana, kiri bawah itu ada tanda merah-merah itu dicipkan. Seton. Yang penting sehat lah. Ya itu dulu tuh Ibu Moelince tuh Ibu Guru. Lu sih Nang Yana sudah unmute. Oh, iya. Nang Yana. Gimana ya Nang Yana? Iya, kalau cerita begini kan tadi agak terlambat Amang, aku ikut karena aku demam. Karena jari telunjuk ini kena jepit kuku jadi bengkak, mungkin besok ke dokter. Nah, jadi demam, aduh Dek ini ada ini Mama pengen ikut gitu. Makanya kalau cerita kesaksian tentang COVID lagi teringat Amang si Hombing. Sakit kali memang dia. Dia kesepian, tidak dilihat. Tapi udahlah kalau comeback ke situ gabe moru iman.
Ida. Jadi udah Tuhan memang sudah kau atur semua ngasonang gimana ilah bumbu ngabe. Itulah mang yang buat aku kadang-kadang terhibur, kadang masih nangis lagi ya maklum mamang baru sebulan. Ala ni tangiang una sudah baen tangia kok kami au sehat khusus nama au ale au do ama au do ina sonari. Jadi olani mate amang dah aku sering balas amang kasih renungan yang sangat memotivasi mulai tegudangku bereng do terusi. Jadi mulai ate boy dohot au di kebaktian ahon doa bersama. Ya, tepuk tangan buat Inang Yana. Makin semangat ya. Iya, oh lu amang. Asik. Ditinggal. Mantap. Siapa tadi? Inang Mince. Haneng donom Inang. Margaret belum, Bang. Margaret. Oh ya, Margaret. Margaret. Halo, Mang. Emang ini. Aduh. Sakit Tuhan gitu loh. Aduh, semuanya lah, Mang. Iya. Semangat ya. Tapi ada saranku sama Margaret. Vitamin D3 itu kalau bisa 5.000 miligram diminum tiap hari. Kalau di Wisma kan kami di sini setelah selesai minum obat antivirus kan 5 hari kami cuma dikasih vitamin, suplemen makanan dan lain-lain sama vitamin D3. Cuman memang di Wisma ini hanya dikasih 1000 IU, Amang. Ya, kalau bisa dibeli dari luar aja. Ya, kebetulan kan saya pas masuk memang bawa sendiri. Jadi memang inisiatif sendiri dari rumah sakit, jadi cuma dikasih 1 kali 1 yang 1000 IU. Jadi saya nambahin sendiri 4.000-nya. Jadi 4 kapsulnya lagi gitu. Ya. Karena saya dulu minum itu 5.000 per hari. Iya, memang. Karena di sini kan memang mungkin protokolnya standarnya seperti itu. Jadi ya udah kita kita minum sendiri dari bawah sendiri. Obat antivirusnya apa dikasih? Dulu aku dikasih Avigan. Kalau saya di sini kita oseltamivir, Amang. Kalau di Wisma azitromisin sama oseltamivir yang kita minum 5 hari. Setelah itu ada obat batuk, ada obat sesak mungkin. Sama suplemen makanan, terus zinc. Ya sebenarnya kalau udah lewat 5 hari itu sebenarnya udah tinggal ini ya menuju kesehatan. Pemulihan ya. Ya, karena obatnya antivirus memang cuma 5 hari dikasih. Ya betul, Amang. Cuman memang jujur saja saya ini lagi sebenarnya secara mental lagi drop gitu karena kan PCR kalau di sini protokolnya hari ke-9 kita PCR Amang Inang. Jadi tanggal 28 itu kami berempat, saya, suami sama 2 putri gitu PCR. Nah, yang 2 suami sama anak yang paling itu negatif. Jadi sudah boleh pulang dari tanggal 29. Mereka sudah di rumah. Nah, baru yang pertama positif, si Nadine ini masih positif, tapi nilai CT-nya sudah 37. Ya udah bagus lah, kalau 37 CT-nya itu udah bagus. Sudah boleh pulang, Amang. Cuman karena masih positif ini, jadi waktu itu saya sama suami kita pikir tetap stay di sini dulu gitu, untuk memastikan lah ya, supaya benar-benar istirahat dulu di sini supaya benar-benar sampai negatif. Nah, justru yang sebenarnya secara mental saya tuh down ini adalah saya sebenarnya. Jadi saya masuk itu CT-nya 16. Iya, rendah memang. Iya. Nah, tapi 9 hari sudah istilahnya 9 hari itu positif, tapi CT-nya cuma naik 2, jadi cuma jadi 18. Nah, itu tuh secara mental saya benar-benar down ya gitu, karena memang berharapnya bisa cepat pulang, berharapnya bisa cepat pulih gitu. Cuman kaget juga cuma naik 2 poin gitu, Amang Inang. Jadi memang sempat nangis lah ya, maksudnya sempat nangis, kesel, marah gitu. Maksudnya kok cuma naik sedikit gitu. Nah, tadi pagi saya sudah PCR kedua. Jadi dikasih jeda waktu 5-6 hari untuk protokol yang kedua, yaitu PCR kedua. Hasilnya keluarnya besok gitu. Nah, saya sih cuman berdoa gitu ya, yang terbaik lah dari Tuhan, Tuhan gitu. Kalau memang saya diizinkan besok hasilnya baik dan bisa pulang, ya saya
saya meminta itu sama Tuhan gitu. Saya memohon untuk bisa pulang. Tapi kalau misalnya yang menurut Tuhan, ya saya harus istirahat lagi gitu, karena kan CT itu saya nggak tahu 5-6 hari itu bisa signifikan atau tidak, saya nggak tahu itu ya itu kan pengharapan yang Amang Inang mukjizat pasti ada gitu. Pasti. Ya, jadi yang penting jangan panik, jangan nangis. Imunnya itu turun pasti. Jangan nangis lah, karena kalau kita udah berdoa, udah serahkan ke Tuhan, yakinkanlah bahwa Tuhan itu ada kok, pasti. Jadi jangan ragu-ragu. Doaku cuman gitu. Kalau memang dia mau perpanjang umurku, ya disembuhkanlah sesaktu. Tiba-tiba sembuh, sehingga. Tapi ya saya udah pasrah memang, dalam arti pasrah bukan pengen mati, bukan. Tapi saya serahkan aja, kupikir habis saya ada penyakit jantung, penyempitan jantung, ada gula, apalagi. Ya udah komorbid tinggi. Iya, saya juga kan sebenarnya Amang Inang, saya kan juga ada 2 komorbid sebenarnya. Saya ada autoimun sama pengentalan darah gitu. Iya. Tapi ya puji Tuhan sih Amang Inang, kan saya juga mengingatkan juga di sini para tenaga kesehatannya bahwa saya kan jangan sampai saya, maksudnya gini, fokus ke COVID tapi ternyata komorbid saya diperhatikannya. Ya, gitu. Jadi memang kita harus di sini harus ada inisiatif sendiri karena ini kan rumah sakit khusus COVID. Jadi untuk segala penyakit yang bukan COVID, jadi seperti di nomor 2 kan, bukannya tidak diperhatikan tapi jadi istilahnya fasilitasnya juga tidak jadi di nomor 2 kan gitu. Tidak di nomor 1 kan. Jadi saya sendiri harus nanya gitu, minta tolong, misalnya saya lagi pusing gitu. Jadi saya tanya apakah HB saya turun, apakah darah saya mengental gitu, sampai ya pokoknya kita follow up diri sendiri gitu. Nah, puji Tuhannya sih memang, puji Tuhan tuh Tuhan itu baik banget sama saya gitu. Autoimun sama pengentalan darah saya tuh kan ada yang bilang kalau minum obat itu jadinya pengentalan darahnya lebih kental gitu. Nah, puji Tuhan tuh kemarin saya 2 hari yang lalu tuh baru dites lagi, semuanya normal Amang Inang. Ya bagus lah kalau gitu. Semangat lah Margaret. Cuma itu tinggal mustahil bagi Tuhan. Ya, tinggal COVID-nya ini aja sih sebenarnya gitu aja. Jadi memang sempat itu Amang sih panik sih enggak, cuman nangis iya, karena ya satu, kenapa masih sedikit CT-nya naik, itu pertama. Kedua kan harus pisah sama yang kecil, dari lahir dia istilahnya baru setahun 4 bulan, pisah istilahnya ya, namanya ibu-ibu. Ya betul. Itu ya. Semangat, makanya cepat semangatnya biar cepat pulang gitu, gitu. Nah, kita berdoa lagi dah supaya cepat naik CT-nya sama virusnya hilang. Ya. Terus doa yang Margaret. Semangat buat Margaret. Oh, keren. Semangat ya. Ya, Mam. Jadi perhatian juga buat yang sehat. Kalau yang di rumah sakit pingin pulang di rumah, jadi kita yang di rumah jangan pingin keluar gitu loh. Kalau nggak perlu. Jadi memang ternyata waktu kita sekarang untuk ya di rumah retreat lah. Ya, itu ini. Amang Inang, kalau saya boleh tambahkan, memang di sini sekarang kasusnya kan memang kalau menurut Nakes di sini sebenarnya kasus Jakarta tuh sudah menurun. Tapi saya ya karena kita kan per lantai juga, jadi istilahnya kalau jam-jam segini nih banyak yang pulang gitu karena surat pulangnya sudah turun dari COVID-nya. Maksudnya kalau COVID-nya udah beres, mereka pulang jam-jam segini. Cuman saya minta tolong juga gitu, ya kayak tadi Amang Pendeta bilang, yang di rumah ya sabar-sabar gitu, karena di sini banyak kasus klaster keluarga Amang Inang. Jadi di sini pemandangannya tuh yaitu kayak kami dulu gitu, bawa suami istri, bawa anak, ada yang lagi hamil ibunya, ada yang bawa bayi masih berapa bulan gitu. Jadi tetap masih ada itu gitu Amang Inang. Jadi klaster keluarga memang sekarang saya lihat sendiri itu memang Sabtu Minggu tuh banyak yang masuk. Kayak tadi tuh pasien banyak pulang, pasien banyak juga yang datang lagi masuk dengan keluarganya gitu. Jadi itu cukup sedih juga sih gitu. Jadi kita saling jaga diri sendiri, jaga juga keluarga. Gitu sih Amang Inang kalau saya sih. Ya itulah kalau memang yang penting kalau saya lihat karena aku karena terlalu panik nangis. Yang penting supaya jangan imunnya turun. Itu aja lah, percayalah pasti sembuh. Saya yakin. Nggak tahu, yakin saya. Yang penting jangan panik, serahkan ke Tuhan.
biarpun sebenarnya antivirus yang dikasih itu ya tetap berfungsi sama vitamin yang saya bilang tadi. Tapi kan perantaraan itu dengan kuasa Tuhan juga pasti sembuh ya. Ya, jangan panik, serahkan aja. Dan tapi jangan lupa yang saya bilang tadi di 3, karena memang morbid pengentalan darah itu karena agak susah, tapi kan udah normal gitu. Makanya banyak orang yang ada pengentalan darah nggak boleh vaksinasi kan, tapi sekarang udah boleh katanya. Gitu, karena ada beberapa vaksin yang itu malah mengental itu, tapi sekarang aku dengar udah bisa. Ya. Gitu. Oke, merdeka. Sehat Amang Inang. Merdeka dari sakit, merdeka dari rasa takut. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Semua sehat-sehat cepat, sehat-sehat. Kita doakan terus supaya cepat sehat. Amin. Amin. Satu lagi tadi Amang, itu Inang Lince. Lince gitu gimana tuh Mama Mervin? Gimana Inang Purada ya? Mang Purada itu ya? Inang itu, Moy tadi mana? Masih ada nggak? Lince kayaknya udah keluar. Udah keluar ya? Lince masih ada tuh. Masih Rumondang masih. Ya tanya iya. Waduh Ibana. Coba disorot Bin ke Mama. Kemarin dia 89 tahun pas ya. Suaranya Inang Lince. Enggak, keras banget. Udah dilepeh. Udah masuk deh saya lepeh. Masuk mood dia ya. Udah kedengeran belum? Ya. Dengaran. Ya. Terima kasih atas kunjungannya kepada Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Yup, hadir. Bintang Siregar, Ibu Ida, Ibu Tua Brigida, Ibu Ida dulu teman kita sama-sama Naposo punya. Sama-sama Naposo, ya. Bolong sama-sama Naposo. Bahwa sering pernah berantem dong. sering. Karena paling dewasa ini, Ibu Ida ini paling dewasa. Perbada nih Amang nih. Perbada itu beda. Tahan dirimu Inang. Tobi, Sintua Rumondang, kami itu sama-sama dulu dengan Sintua, bukan Nyonya Sintua Diarti, terus kemudian Sintua Anas Tumorang juga kami sama-sama dulu di Naposo Bulung. Memang di Naposo Bulung kita ini banyak yang jadi Sintua, Mang Timbul. Banyak, angkatan kita itu banyak pada jadi Sintua, termasuk Sintua bahan Inang. Karena kan kita nggak Perbada ya. Oh jadi Sintua Pak Pahan sama Inang Diarti ketemu di Naposo Bulung? Oh enggak, beliau petukangan. Oh, hampir saya pertanyakan motivasi Naposo Bulungnya itu. Amang Timbul, itu di pertemuan guru-guru itu dia ketemunya juga. Tahu aja lu. Bersama kepala sekolah. Oh gitu ya. Jadi terima kasih atas kunjungannya, juga Dewan Diakonia ya, karena kita kunjungan ke mami saya, Nyonya Panggabean, Ibu Frida Sitompul. Udah seminggu ini, udah hampir sebulan lah sebenarnya ya, kondisi mami sudah normal, tidak seperti bulan yang lalu. Memang betul-betul sudah, kita juga udah takut ya, udah krisis, tapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang pada mami. Jadi sekarang kondisinya sudah normal dan kami periksa terus, saturasinya, oksigennya kita periksa terus, lalu di atas 95, jadi 96. Jadi terima kasih sekali lagi. Kemudian pengalamannya dari Inang Margaret tadi, saya jadi takut nih keluar nih, padahal saya sering-sering keluar belanja ya. Tapi memang saya kalau belanja keluar udah seperti Bu Haji, kerudungan semuanya, lengan panjang, saking takut. Ya biarlah dibilang Bu Haji, tapi aman. Pulang-pulang langsung mandi. Kebetulan Inang Margaret tadi ngomong autoimun, saya juga penyakit autoimun, jadi saya tidak divaksin, makanya paling takut saya kalau keluar. Terima kasih Inang Margaret tadi pengalamannya. Mungkin saya akan lebih hati-hati betapa sakitnya ya kalau sampai ke di Wisma Atlet. Juga kepada Amang
Tadi lupa ya aku Amang siapa Amang, ya? itu Parda. Oh, Parda. ya, Parda. Terima kasih atas sharingnya supaya kita yang masih jangan sampai terkena ya. Kiranya Tuhan selalu menjaga kita tidak terkena penyakit yang ganas itu. Saya sendiri paling takut. Itu pengalaman saya. Mudah-mudahan saya selalu minta doa kepada semua diakonnya Gereja HKBP Kebayoran Baru, Amang Pendeta, ya juga selalu mami saya berada selalu dibawa ke dalam doa. Memang sudah tua 89 tahun, tetapi ya kami sebagai anak-anaknya juga masih tetap ingin mami berada di tengah-tengah kita, walaupun memang mami sekarang sudah tidak bisa bicara, tapi kondisi badannya sudah lumayan. Jadi terima kasih kepada semua diakonia dan seluruh pelayan dari Gereja HKBP. Mau lihat. Selamat ulang tahun ya buat Opung, tolong disampaikan. Oh, yang ulang tahun. Nah, tanggal 1. Iya, masih dengar tapi nggak ngomong aja, masih dengar. Kirim salam. Iya, Opung. Nanti. Inang Renopa, kayaknya ada penampakan di sampingmu. Siapa itu? Udah sembuh dia? Mana Inang Renopa Tambunan ini? Kelihatannya ada penampakan saya lihat di sampingmu. Apakah dia sudah sembuh? Olok, Gina Marak. Sehat-sehat Mas Sudia teh. Sehat semua ya. Olok, Oke, menginang. Oras mak. Oras. Sehat semua. Oras mak. Oras. Sampai jumpa. Nalai ngadenggan. Ngabui masih tatapak kita. Sampai bulan depan. Semangat semuanya. Sampai bulan depan. Oras. Ketemu bulan depan. Oras mah, oras. Ya, tunggu ya, Ted.